IHSG yang berhasil ditutup di zona hijau karena sudah terapresiasi dari awal perdagangan dan jadi kabar baik walaupun tidak sampai 1% begitu ya. Tidak Dan sampai 1% ya. nggak sampai 1% tapi ternyata ini cukup bisa memberikan angin segar nih Syafrina. Kalau dari sisi teknikal, apakah ini tampaknya sudah mulai lagi akan lepas landas gitu ya, artinya menguji lagi ke level atas 6.900 ataupun level 7.000 yang sulit sekali sebenarnya belakangan ini untuk disentuh. Nah, baik, kita lihat ya untuk penutupan hari ini, kita lihat bersama mungkin secara teknikalnya dulu. Maria, kita lihat ditutup akhirnya kembali di level psikologis 6.800-an, tepatnya di 6.806,762 pemirsa, dengan kenaikan ya sudah hampir signifikan ya, karena kan kita anggapnya 1% itu luar biasa ya, tapi ternyata kenaikan hari ini tidak menyentuh 1% ya, walaupun juga cukup kuat di 0,96%. Turnover tapi sayang sekali hari ini sepi, mungkin juga imbas dari kemarin juga ya, karena ada pelemahan yang cukup dalam. Hari ini sepertinya pasar tidak terlalu bergairah dalam hal trading. Di hari ini kita lihat turnover hari ini di bawah 8 triliun, tepatnya di 7.981 triliun dengan volume share yang diperdagangkan di 18,56 miliar saham. Nah, di satu sisi kalau memang kita lihat per emiten-emitennya memang hari ini begitu signifikan. Kita ingat di hari sebelumnya, di hari kemarin itu ada 400 lebih saham yang harus terkoreksi dan akhirnya menyebabkan pergerakan IHSG yang harus ambles 1,47% kemarin. Nah, di hari ini untuk pergerakan saham yang melemah sendiri hanya di 179 dan 380 emiten berhasil menguat cukup baik, dan ini no wonder penguatan hari ini terjadi. Mungkin beberapa pelaku pasar juga melihatnya ini adalah technical rebound, walaupun sebenarnya masih sebatas technical rebound yang temporary, karena kita ketahui ya IHSG akhirnya harus mau tidak mau puas kembali lagi berada di posisi 6.800-an dan ini masih begitu jauh dari posisi yang sebenarnya diharapkan oleh pelaku pasar, apalagi menjelang akhir tahun gitu ya Maria, di mana diharapkan sebenarnya IHSG bisa menyentuh level di atas 6.900 dan 7.000-an. Nah, di satu sisi mungkin kalau kita lihat ya secara kumulatif, kita lihat lagi analisanya dalam 30 hari belakangan ada 11 hari penguatan di hari IHSG itu menguat di 3,05%, namun 10 hari pelemahan itu begitu signifikan melemahnya di 6,06%, dan ini offsetnya secara kumulatif pelemahan kita selama 30 hari ini adalah sudah melemah 3,01%. Kita ingat di September kiranya di tanggal-tanggal 20-an gitu ya, tidak sangka-sangka IHSG menyentuh level 7.000 gitu ya. Naik ke puncak gunungnya tuh sepertinya perlahan-lahan gitu ya sampai bisa diselebrasi oleh pelaku pasar. Namun ternyata dengan ada begitu banyak ketidakpastian dan juga gejolak di pasar keuangan global dan juga domestik, ternyata terlemparnya luar biasa jauh kemarin di 6.700. Ya kita bisa bilang maupun harus puas di 6.800 ya, tapi itu that's the way untuk IHSG kembali lagi mungkin menuju ke arah bullish perlahan-lahan dengan sentimen yang kita harapkan juga yang tidak baik akan segera mereda gitu ya Maria. Oke, sementara itu ada sebenarnya berbagai macam itu sentimen yang mungkin kita bisa lihat dari secara teknikal ya, dan kita berharap sebenarnya akan ada raihan yang cukup baik begitu ya di bulan-bulan terakhir menuju tutup tahun 2023 ini. Tapi dari luar ini tampaknya cukup berat ya kalau dari sisi sentimen eksternal, dari oil price, dari ketegangan antara di Hamas begitu ya di jalur Gaza, ini cukup berat sekali. Ini akan seperti apa nih ya? Karena ternyata kemarin sempat kita ngobrol-ngobrol sama analis juga yang mengatakan kira-kira akan lebih berat mana sih tekanan domestik ataupun eksternal. Ternyata sejauh ini eksternal masih cukup berperan untuk gitu mempengaruhi kondisi dari indeks harga saham gabungan kita. Apalagi sekarang seperti yang Maria baru saja sebutkan, ada eskalasi Israel versus Hamas yang tidak disangka-sangka terjadi ya per 7 Oktober kemarin, serangan dari Hamas yang menyebabkan akhirnya pecahlah kembali gitu ya. Perang besar yang terjadi antara Israel dan Hamas ini masih berlangsung, ini di tanggal 20-an Oktober, berarti sudah hampir 3 minggu gitu ya dalam berjalannya Israel Hamas ini. Yang ditakutkan dari adanya eskalasi dari Israel Hamas ini lagi-lagi adalah meningkatnya harga minyak dan harga komoditas. Karena jika harga minyak dan komoditas naik, berarti kan inflasi semakin sulit lagi gitu ya untuk ditahan. Padahal kita ketahui suku bunga sudah dinaikkan di beragam belahan dunia oleh kebijakan-kebijakan central bank, dan terutama mungkin yang paling sangat menjadi mekahnya gitu ya dari BI sendiri adalah bagaimana The Fed ini akan memberikan kebijakan terhadap inflasi yang dirasa masih cukup tinggi. Apalagi kemarin Juni sudah menyentuh 3%, tapi di September terakhir ini dan juga Oktober kembali lagi mendidih ke 3,7%. Nah, gimana sebenarnya inflasi mau turun kalau harga komoditas semakin naik, dan juga perang Rusia Ukraina belum selesai,
perang Israel Hamas ini ada lagi. Dan di satu sisi juga mungkin ada sentimen juga dari US Treasury 10 years yang semakin tinggi lagi gitu ya yield-nya, dan juga menimbulkan capital outflow yang semakin besar, mendepresiasi nilai rupiah. Jadi sebenarnya secara sistemik ini there's just a lot of bad news gitu ya happening in the external factors terutama global, dan akhirnya menyebabkan ya pasar keuangan terutama bursa efek domestik ini menjadi korbannya. Dan di satu sisi kita ketahui rupiah juga sepertinya keok sekali gitu ya Maria melawan dolar, kemarin hampir menembus level 16.000, dan ya mungkin obat penawarnya adalah kebijakan Bank Indonesia untuk naik 25 basis poin ke 6%. Tapi ternyata ya lagi-lagi walaupun itu diusahakan untuk menyelamatkan nilai rupiah, tapi pasar juga tidak merespon dengan baik hal itu, karena kan semakin tingginya nilai tukar nilai dari suku bunga kan tentunya akan sentimennya akan memukul konsumsi dan memukul pasar. Jadi sebenarnya ini ada recipe for bad disastrous news gitu ya untuk pasar uang dari global dan juga mungkin dari domestik juga. Nanti kita akan bahas juga sih domestik sendiri. Iya, domestik ini kombinasinya juga kan selain karena masuk season politik, ada kebijakan-kebijakan yang akhirnya harus ditempuh juga oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga kita ke 6% supaya ngejagain market ini pasar ini nggak terlalu kehilangan arus dana begitu ya. Jadi outflow ini agak ditahan dengan kebijakan kenaikan lagi suku bunga, walaupun memang akhirnya cukup berat di beberapa sektor nih yang akan terdampak tampaknya ya, belum lagi ke currency dan lain-lain. Ini akan seperti apa nih? Apakah memang tensinya tuh memang masih lebih berat eksternal gitu ketimbang dengan apa yang pilihan-pilihan yang dipilih di internal nih? Tensinya memang berat di eksternal, tapi mungkin juga apa yang terjadi di domestik harusnya sebenarnya bisa menjadi penguat gitu ya, atau support dari ISG sendiri. Karena kalau kita lihat sebenarnya gejolak di eksternal ini sudah berlangsung juga sudah cukup lama, apalagi dari pandemi, lalu juga kemarin kan ada perang Rusia Ukraina di mana harga komoditas ada commodity windfall dan commodity boom. Di satu sisi juga ada era suku bunga tinggi yang sudah berlangsung selama setahun inilah belakangan ya Maria, karena kan sempat waktu itu inflasi Amerika Serikat nyentuh ke level 9%. Jadi eksternal memang somehow juga sudah cukup berat. Tapi kita lihat mungkin di paruh-paruh pertama 2023, externality yang memang sudah cukup berat ini sepertinya ditopang oleh beberapa sentimen-sentimen domestik yang masih cukup baik gitu ya. Di semester 1 gitu ya, inflasi bagus gitu ya, rupiah juga masih bagus, lalu juga CADEV considerately lalu juga neraca surplus perdagangan sudah lebih dari 40 bulan. Namun sepertinya di semester 2 2023 ini ada sentimen yang memberikan tambahan ke domestik, yaitu adalah mengenai tahun politik gitu ya. Dan juga kemarin seperti yang tadi mungkin saya sempat sampaikan di segmen 1 gitu ya, lagi-lagi pasar sepertinya belum langsung merespon dengan baik gitu ya mengenai pencalonan baca pres dan bacawa pres yang sudah dikemukakan gitu. Dan di satu sisi sebenarnya ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang nanti pelaku pasar itu bukan hanya sosoknya saja, tapi apa yang kira-kira akan ditawarkan kepada ekonomi, kepada pasar modal, kepada pasar uang, dan juga visi misi yang nantinya juga akan menentukan bagaimana favorable ease of doing business di Indonesia, dan ini juga akan tercermin ke pasar uang Indonesia. Dan mungkin kemarin saya sempat berbicara sama Head of Research kita ya, Mbak Maisaro. Iya, Mbak Maisaro. Ini juga sedikit dengan adanya perang eskalasi Israel Hamas yang memberikan sedikit tekanan lagi gitu ya kepada pasar uang seluruh dunia. Sepertinya support ini juga jadi agak bergeser nih Maria. Rentang support dan resistennya jadi kembali lagi agak turun gitu ya. Kan kita tadi mengira bahwa mungkin ISG akan finish tahun ini 7.200, 7.300. Kemarin sempat ada opini dari teman-teman research juga bahwa sepertinya ini rentang supportnya ada sekitar 400 poin. Jadi dari 6.600 sampai 7.000 lagi level resisten yang mungkin akan disentuh. Dan juga ini udah ada asumsi mungkin ada window dressing dan lain-lainnya. Tapi kita nantikan ya sebenarnya ya looking forward sebenarnya ekonomi Indonesia masih solid, tahun politik bisa jadi penopang yang baik lah untuk ISG ke depannya gitu ya. Justru yang lebih ditakutkan kan adalah ketika kemudian view-nya adalah view yang lebih di downgrade gitu ya. Di beberapa perhitungan memang kayaknya nggak akan bisa berakhir mulus di atas 7.000 ya, tapi nggak nyangka juga bahwa range-nya tuh ke 6.600 sampai dengan 7.000. Karena sebenarnya sentimen eksternal dan humanisnya seperti kayak perang Israel dan Hamas juga nggak ada yang menyangka gitu kan. Dan hal-hal lain seperti kita kira The Fed mungkin hanya ingin menaikkan suku bunga satu kali saja dan mungkin akan menahannya ya paling sampai November. Tapi ternyata dengan ada eskalasi ini dan lain-lainnya, ternyata era higher for longer ini masih akan terjadi gitu ya. Jadi mungkin itu yang menjadi sentimen pelaku pasar cukup agak cukup berat ya. Jadi mungkin inilah yang membuat akhirnya investor tuh posisinya wait and see, nggak mau terlalu terburu-buru begitu ya mengambil keputusan, walaupun sebenarnya banyak season di akhir tahun tampaknya nggak akan terlalu berdampak signifikan
tampaknya ya, tapi kita Ya. akan lihat nanti seperti apa. Disclaimer on ya. Dari sisi sektoral ternyata ada yang menarik, perbankan, saham-saham BUMN karya ini juga bisa dicermati ya, Safina Iya, ya. kita lihat ya seperti apa kira-kira pergerakannya untuk perbankan dan sektor finansial di hari ini seperti apa. Karena kemarin kan kita juga notice nih ya Maria bahwa sebenarnya pelemahan ini terjadi di keseluruhan 11 sektor gitu ya. Yes. Bahkan sektor finansial yang biasanya itu moncer gitu dan cemerlang gitu ya untuk pergerakan. Nah kita lihat coba di hari ini emiten perbankan KBMI 4 hari ini ada BCA saja yang masih berada di zona koreksi masih seperti kemarin yaitu pelemahan di 0,85%. BNI yang kemarin juga salah satu dari KBMI 4 yang menguat nih kemarin di tengah semua yang memerah juga masih melanjutkan penguatannya saat ini di 0,2%. Bank Mandiri di 1,32% melesat. Ini ada technical rebound mungkin ya karena kemarin sempat juga ambles. BRI bahkan menguatnya 100 poin Maria, naik 2% sekarang di level 5.100. Tapi sebenarnya somehow ya ada banyak yang percaya tentunya banyak memberikan harapan terhadap sektor emiten finansial ini dan juga perbankan big caps ini karena sebenarnya kenaikan suku bunga yang menjadi 6% itu di satu sisi walaupun ya di satu sisi juga akan berpengaruh terhadap bagaimana sih favorable kredit perbankan itu terhadap konsumsi, tapi juga sebenarnya akan meningkatkan net interest margin gitu ya terhadap perbankan dan di satu sisi kita ketahui KBMI 4 dan juga bank-bank buku 4 ini sudah memiliki cash reserve yang begitu baik, begitu ample dan di satu sisi akan meningkatkan profitabilitas dan juga performa dari perbankan. Jadi sebenarnya walaupun kenaikan suku bunga 25 basis point memberikan sentimen dari akan sedikit mengetatnya konsumsi, tapi sebenarnya in the long term suku bunga yang tinggi sebenarnya ya yang di-favorable oleh perbankan gitu ya. Karena kan sebenarnya semakin tinggi suku bunga akan ada profit yang terjadi yang semakin tebal dari net interest margin. Jadi sebenarnya kita bisa melihat di satu sisi, walau di satu sisi juga kita tahu fundamental perbankan Indonesia ini masih menjadi jagoan lah di antara sektor-sektor di IHSG lainnya gitu Maria. Oke, kita akan lihat tadi seperti apa ya kombinasi yang terjadi begitu ya khususnya untuk pergerakan IHSG hari ini apakah mungkin bisa menutup bulan Oktober dengan hijau-hijau terus ya walaupun Oktober ada Halloween gitu ya ada kondisi Halloween effect begitu ya yang kita takutkan akan lebih terkoreksi lagi tapi kita berharap tidak terjadi di market kita secara keseluruhan ya. Disclaimer on kami kembalikan lagi kepada Anda untuk bisa memilih saham-saham potensial yang bisa menjadi saham di portofolio saham Anda.